yang sudah diberikan oleh Bapak Ibu. Lalu tautan Zoom ini juga disediakan secara mandiri sesuai kapasitas Zoom yang dimiliki. Kalau mau streaming ke YouTube komunitas juga disilahkan jika memang itu memungkinkan gitu ya untuk menambah jangkauan. Nah, ketentuan perlu Bapak Ibu untuk mengunggah dokumentasi agar kita bersama sebenarnya ya punya rekamannya gitu, sehingga kita bisa nanti mungkin bisa kita lihat kembali, bisa kita jadikan bahan refleksi juga. Nah, dokumentasinya tadi yang pertama ada formulir umpan balik yang harus diisi, kemudian unggah foto kegiatan, dan jika memungkinkan boleh rekaman Zoom atau Google Meet jika menggunakan Google Meet ya. Lalu foto atau videonya bisa diunggah melalui tautan ini bit.ly/dokumentasi webinar ngobrol. Durasi webinarnya berapa lama? Ini sangat fleksibel sebenarnya, namun yang kami sarankan itu selama 60 menit minimal. Kalau di bawah itu mungkin terlalu cepat gitu ya. Pematerinya mungkin terburu-buru, terus yang nanya juga mungkin belum puas gitu ya Bapak Ibu. Nah, tapi maksimal kalau bisa 120 menit atau 2 jam. Ini best practice kami. Kalau lebih dari itu biasanya sudah mulai ada yang ngantuk-ngantuk, ada yang nyimaknya sambil tiduran, rebahan gitu. Jadi ini yang waktu durasi yang kami sarankan. Nah, silakan disesuaikan kira-kira kalau mau 120 menit berapa narasumber gitu ya. Tapi kami sarankan maksimal 2 narasumber saja cukup gitu ya. Tidak perlu terlalu banyak gitu. Agar narasumbernya leluasa untuk berbicara dan juga peserta bisa leluasa bertanya. Nah, bagaimana ketentuan narasumber dan moderator? Narasumber setiap webinar bisa berasal dari anggota komunitas maupun di luar komunitas. Jumlah narasumbernya maksimal 2 orang, gitu ya. Kalau lebih sepertinya terlalu panjang nanti webinarnya, jadi kurang efektif. Kemudian moderator juga boleh dari anggota komunitas maupun di luar komunitas. Lalu kami sarankan juga narasumber dan moderator memiliki kapasitas dalam menyampaikan materi sesuai topik gitu ya. Jangan dipaksa-paksain gitu. Kayaknya bisa gitu, tapi memang harus dipastikan beliau memang kapasitasnya sesuai gitu ya dengan topik yang dipilih. Nah, ini masanya Bapak Ibu. Hari ini kita briefing gitu ya. Mungkin bisa setelah ini meeting atau diskusi dengan komunitasnya, mempersiapkan, mencari narasumber, mencari tanggal, menentukan tanggal gitu ya. Kemudian konfirmasi tanggal dengan mengisi link yang tadi ya, link konfirmasi itu di tanggal 6 Februari atau Senin depan. Lalu publikasi webinarnya di tanggal bisa dari tanggal 6 itu ya, kalau Bapak Ibu sudah siap materinya dari tanggal 6 sampai akhir pelaksanaannya kegiatan. Webinarnya sendiri diadakan tanggal berapa? Bapak Ibu silakan memilih tanggal antara tanggal 13 hingga 28 Februari 2023. Jadi silakan pilih salah satu gitu ya, antara tanggal 13 sampai 28. Lalu masa unggah dokumentasi bisa langsung hari itu juga selesai webinar, misalnya yang tanggal 13 webinarnya langsung unggah dokumentasi silakan, bisa dilakukan langsung dan kami tunggu hingga maksimal 10 Maret. Gitu. Kita juga akan ada agenda refleksi bersama di tanggal 3 Maret. Nah, kami sudah menyediakan format salin dia di bit.ly/format salin dia atau format PPT Bapak Ibu. Jadi lebih nanti isinya ada perkenalan singkat narasumber dan moderator, kemudian 1-2 hal terkait praktik baiknya, kemudian penjelasannya, lalu dokumentasi, lalu kesimpulan, dan juga ditutup dengan tanya jawab seperti itu. Jadi ini sebagai panduan gitu ya agar webinarnya nanti bisa lebih terarah. Ini yang tadi bisa digunakan untuk diberikan ke narasumber ya Bapak Ibu ya. Nah, do and don'ts gitu ya, apa yang boleh dan tidak pada materi presentasi ini sebenarnya tips-tips saja. Saya rasa Bapak Ibu di sini sudah jago-jago ya bikin paparan gitu. Diusahakan paparannya itu menggunakan visualisasi yang menarik, jangan kebanyakan tulisan gitu ya, kalau bisa banyak gambar lebih baik. Gunakan grafik atau tabel jika dibutuhkan, perhatikan dan sesuaikan jumlah slide dengan durasi. Jadi Bapak Ibu bisa mengingatkan narasumber, misalnya narasumber 1 waktunya paparannya 30 menit,
Terus kalau beliau misalnya membuat 40 slide itu agak nggak masuk akal gitu ya. Berarti kan satu slide lebih dari kurang dari 1 menit memaparkannya gitu ya. Itu berarti bisa diberi umpan balik narasumbernya gitu. Jadi Bapak Ibu juga mengecek materinya. Bapak Ibu juga disarankan untuk menyampaikan ke narasumber agar bisa fokus pada poin yang disampaikan, tidak berceritanya kemana-mana gitu ya. Biasanya terlalu asyik jadi kita lupa pada poin intinya. Lalu semakin sedikit tulisan semakin baik. Dihindari untuk menggunakan bahasa yang rumit dan menyampaikan materi melebihi durasi dan bisa tidak menggunakan istilah-istilah yang asing didengar gitu ya atau yang rumit. Nah, selanjutnya nih Bapak Ibu, ini boleh difoto gitu ya. Silakan https atau langsung bit.ly/gabung WAG webinar Kogel. Nanti akan langsung masuk kita di WA grup yang sama ya Bapak Ibu. Wow, cepet banget ini. Saya baru lihat WA langsung banyak yang sudah bergabung. Oke. Sudah ada berapa ini? 25 orang. Kita masih menunggu ya. Oke, silakan yang masih mau foto, saya tunggu. Mau ketik. Oh ya, Mas Kadri membagikan di kolom chat ya. Bisa diklik langsung Bapak Ibu. Itu langsung terhubung ke WA. Oke, saya lanjutkan. Oke, sudah selesai. Kita masuk ke sesi tanya jawab nih Bapak Ibu. Silahkan. Jika ada yang bertanya, silakan saya kembalikan ke Mas Kadri. Baik, terima kasih banyak Mbak Hafaida atas paparannya ya Bapak Ibu. Tadi harusnya secara lengkap informasinya mungkin sudah di-share. Nah, sebelum kita masuk ke tanya jawab, Bapak Ibu mohon izin ada beberapa info mungkin yang akan saya sampaikan. Yang pertama, nanti untuk grup WAG-nya silahkan di kolom chat ya Bapak Ibu boleh di share khususnya Bapak Ibu yang hadir di sini, sama nantinya ada 12 orang yang kebetulan memang tidak hadir, nanti akan kita bantu share juga ke Bapak Ibu yang kebetulan tidak masuk di Zoom kita yang terbatas ini, Zoom yang kita terbatas ini. Yang kedua Bapak Ibu, saya izin share screen kembali terkait template yang tadi format Salindia yang Mbak Faida juga udah share ya Bapak Ibu, tampilannya seperti apa. Ini biar kebayang aja ya Bapak Ibu. Jadi ini di halaman depan ini ada cover, silahkan tuliskan judul dari webinar Bapak Ibu sesuai dengan topik yang dipilih. Ini contoh aja ya dilaksanakan oleh KGBN Melawi contohnya. Jadi Bapak Ibu silahkan taruh logo dan nama komunitasnya di sini. Kemudian di slide 2 ini sesi pembukaan dan perkenalan. Bapak Ibu boleh berpantun, main games dan sebagainya. Kemudian dilanjutkan oleh latar belakang narasumbernya. Pemilihan narasumbernya juga tadi menurut Mbak Faida boleh 1, 2 terserah menyesuaikan Bapak Ibu, nanti tinggal duplikasi aja seperti itu. Ini ada fotonya, dia dari komunitas mana, dia dari guru mana atau satuan pendidikan mana seperti itu. Jadi nanti sangat boleh menyesuaikan Bapak Ibu. Tadi memang bisa pribadi yang jadi narasumber tentu sangat bisa Bapak Ibu, tapi memang kalau misalnya Bapak Ibu bisa mengarahkan teman komunitas yang lain sebagai ini juga bisa, tidak apa-apa seperti itu. Ini untuk moderator. Ini untuk moderator Bapak Ibu. Di sini nanti moderator bisa diisi juga. Kemudian ini adalah dari paparan yang pertama, kalau misalnya ada quote-quote atau ada apapun itu yang ingin diisi sebagai slide pertama paparan boleh diisi. Kemudian di sini udah masuk paparan Bapak Ibu. Di sini paparan tadi tuliskan ide utama terkait praktik baik dari apa yang sudah Bapak Ibu lakukan sesuai dengan tema. Nanti ada foto boleh ditambahkan. Ini paparan lanjutan. Ini kami memberikan panduan aja Bapak Ibu, tapi bisa disesuaikan. Jadi slide-nya juga bisa diduplikat seperti itu, tapi template boleh disesuaikan ya Bapak Ibu. Kemudian ini ada paparan juga faktor-faktor keberhasilan dari cerita praktik Bapak Ibu. Foto-foto dokumentasi silakan dimasukkan, boleh beberapa slide, boleh video juga seperti itu, menyesuaikan waktu saja Bapak Ibu. Dan terakhir sebelum kita ada sesi tanya jawabnya di webinar Bapak Ibu, ini boleh ditampilkan, ini adalah informasi secara umum dari kegiatan kita yang harusnya seluruh peserta boleh menyimak kalau ternyata kemudian lagi ada bulan sebentar bergerak. Yang terakhir penutup bisa dengan quote atau kalimat penutup atau ajakan seperti itu.
Nah, baik, Bapak Ibu, kita punya waktu sekitar 17 menit. Sebelum mungkin kalau ada yang ingin bertanya, nanti silakan raise hand. Bapak Ibu sudah ada 3 orang, tapi sebelum masuk, Bapak Faida, ini ada pertanyaan beberapa yang saya bacakan dari kolom chat. Yang pertama, apakah nanti ada contoh poster atau template poster yang ada dibagikan nih, Bapak Faida? Ya, izin saya menjawab Bapak Ibu, untuk contoh poster yang akan di-share, nanti akan saya bagikan di grup WA. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya memang ya, izin Bapak Ibu. Ya, jadi Bapak Ibu nanti posternya akan kami bagikan, contohnya yang Bapak Ibu bisa ikuti nanti seperti itu. Yang kedua, pertanyaan di kolom chat, apakah nanti kami bisa mengeluarkan sertifikat? Jadi betul sekali Bapak Ibu, silahkan ini dikembalikan lagi ke komunitas belajar Bapak Ibu sekalian. Kalau misalnya memang ingin mengeluarkan sertifikat, dibalikan kembali kepada komunitas apakah memang ada atau tidak. Jadi seperti sebelumnya ya, kalau kita menjadwalkan webinar di PMM, setiap kegiatan Bapak Ibu itu dikembalikan lagi kepada Bapak Ibu sekalian. Yang ketiga, apakah bisa berkolaborasi dengan unit-unit utama pemangku kepentingan di daerah? Tentunya sangat bisa Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu ingin berkolaborasi dengan BGT, BPMP, dinas dan sebagainya, silahkan, kami sangat membuka. Jadi Bapak Ibu penggerak komunitas belajar, silahkan jika ingin berkolaborasi, baik itu mungkin ke unit utama atau ke komunitas belajar lainnya juga bisa Bapak Ibu. Jadi kami membuka kesempatan Bapak Ibu juga untuk berkolaborasi dengan komunitas lainnya, khususnya tadi mungkin yang sekolahnya belum mengimplementasikan kurikulum Merdeka, belum ada pengalaman, tapi kebetulan tahu ada guru ataupun ada komunitas lain yang sudah memiliki pengalaman, itu boleh untuk berkolaborasi. Baik, itu tadi beberapa pertanyaan di kolom chat. Mungkin untuk raise hand yang pertama boleh Bu Erlina, silakan Bu Erlina. Terima kasih Bapak Pemandu, Pak Muhammad Kadri Sulaiman ya. Yang saya ingin tanyakan adalah Pak, begini, tadi kan ada tuh yang disampaikan oleh Bu Faida, bahwa sebenarnya kita dalam komunitas semua harus bergerak. Jangan lagi kita udah yang nyiapin, tapi kita tetap juga narasumber. Tapi persoalannya begini Bu, yang ingin saya sampaikan adalah kita memberdayakan ya. Kita ada pemandu, kemudian tetapi memang apakah memang kita memang tidak bisa jadi narasumber, itu pertanyaan saya yang pertama Bu. Karena bagaimanapun kita bisa lihat bahwa tokoh yang paling mumpuni di dalam komunitas itu nggak selalu sih, tapi yang saya lihat ada hal yang memang andaikan itu disampaikan oleh ketua, esensinya malah justru lebih dapat gitu ya Bu, praktik baiknya justru lebih dapat. Itu yang pertama, apakah memang bisanya kita atau tidak? Karena tadi Ibu bilang, oh jangan dong diberdayain semua. Tentu kita akan memberdayakan penggerak-penggerak di lapangan. Itu adalah prinsip dalam bergerak ya kan Bu. Itu pertanyaan nomor 1 Bu. Nah nomor 2, sebenarnya nomor 2 ini sih tidak terlalu apa ya Bu, karena tadi pun sudah dikatakan bahwa akan ada template. Andaikan kita punya keynote speaker gitu ya Bu, artinya kepala dinas ya kan Bu, kemudian ketua komunitas pusat kita gitu ya. Yang mau saya tanyakan adalah Bu, jika pemateri maksimal ada 2 orang, pemandu 1 orang, keynote speaker itu ada berapa sih Bu yang bisa? Apakah hanya 2? Misalkan kepala dinas saja, kepala dinas dengan ketua umum pusat, bolehkah berdua lagi itu? Jadi dan itu gambarnya kami taruh di dalam flyer. Itu gimana Bu? Itu aja barangkali. Hello, saya. Itu aja Bu. Itu aja Pak Kadri. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Erlina. Baik, boleh langsung mungkin dijawab Mbak Faida. Ya, makasih Bu Erlina. Salam kenal ya Bu. Bu Erlina dari mana nih Bu? Saya dari KGBN Siantar Bu. Oh, KGBN Siantar. Oke, ini kayaknya banyak KGBN nih saya lihat, dari Pak Firman, Bu Tanti, ini kayak KGBN juga ya. Oke,
Yang pertama poinnya tentu tidak saklek gitu ya Bu ya. Boleh kalau Bapak Ibu di sini sebagai PIC juga jadi narasumber. Poinnya adalah bagaimana tetap bisa berbagi peran sih. Jadi kalau misalnya nanti Bu Erlina menjadi narasumber, mungkin nanti ada tim yang lain yang membantu untuk tim teknis di belakang layar gitu ya, untuk mengkoordinasikan dengan tadi mungkin kalau ada rencana pakai keynote speaker itu silakan gitu ya. Yang penting sih bisa terkelola dengan baik dan bisa membagi peran sih. Itu saja sih Bu, terlepas dari mau narasumbernya Ibu atau anggota yang lain. Itu sih. Dan tadi ya kembali ke poin berikutnya, memang harus yang sesuai kapasitasnya. Kalau memang yang sesuai adalah Bapak Ibu di sini ya silahkan. Berarti nanti pembagian tugas yang lainnya boleh ke rekan-rekan komunitas. Seperti itu. Itu pertanyaan pertama. Yang kedua adalah keynote speaker tadi ya Bu ya. Jadi sebenarnya kami tidak saklek juga. Oke, narasumber hanya 2 saja gitu. Terus kalau misalnya sudah narasumber 2 berarti saya nggak bisa keynote speaker, tidak seperti itu. Kami hanya memberikan saran. Ini nih best practice kami kalau webinar, kalau sudah lebih 2 jam gitu ya, itu sudah bosan orang-orang gitu, karena kita cuma diem di depan laptop gitu ya. Saya yakin juga kita semua seperti itu, capek gitu ya, meskipun kalau kata penelitian kita tuh hanya bisa mendengar 50%, bahkan kurang dari itu, dari apa yang kita dengar gitu ya. Hanya bisa menyerap di bawah itu gitu, apalagi kalau 2 jam, itu sangat berat sekali. Jadi dari durasi kami berikan saran seperti itu. Lalu kalau memang mau mengundang keynote speaker silakan dikondisikan. Berarti misalnya oke, 2 narasumber mungkin durasinya tidak terlalu panjang atau seperti apa. Itu silakan dikondisikan oleh Bapak Ibu. Kami hanya memberikan saran, yang terbaik itu best practice-nya sebenarnya 2 jam gitu. Dengan 2 narasumber, karena kita pernah coba gitu ya, kalau misalnya 2 jam 3 narasumber itu jadinya agak terburu-buru, terus pesertanya juga kadang pertanyaannya belum sempat ada yang kejawab, itu kan kasihan juga gitu ya, biar sama-sama kita happy gitu, pesertanya happy, narasumbernya juga puas, punya waktu yang cukup luang gitu. Seperti itu Bu Erlina, semoga menjawab. Baik. Terima kasih Bu Faida ya, sungguh menjawab. Terima kasih Pak Iqbal. Pak Adri. Siap, Bu Erlina. Sama-sama Bu Erlina. Baik, kita lanjut lagi. Ini dari di kolom chat ada Pak Putu Hendra Girawan. Boleh Pak Putu Hendra? Halo, selamat sore Bapak. Nyalakan video karena sedang tidak baik sinyal di sini Bapak. Ya, yang ingin saya tanyakan, dari awal kan dibahas menggunakan Zoom, sedangkan kapasitas Zoom sendiri kan ini telah kita ketahui kadang-kadang 30 menit mati begitu Bapak. Selama ini kan saya memang menggunakan Google Meet begitu Bapak. Apakah bisa menggunakan Google Meet untuk webinar nanti dan disinkronkan dengan YouTube begitu, di streaming YouTube? Terima kasih Bapak. Baik, terima kasih Pak Putendra. Boleh langsung mungkin Bapak? Ya, tentu boleh Pak Hendra ya. Boleh sekali Pak Hendra, kalau mau pakai Google Meet silahkan. Jadi medianya kami bebaskan sekali Bapak Ibu. Boleh Zoom, boleh Google Meet, atau pakai Teams misalnya. Dari sini mungkin ada Microsoft gitu ya. Ada yang sukanya pakai produk Microsoft, silahkan pakai Teams misalnya, silahkan. Mana yang sekiranya bisa kapasitasnya mungkin lebih besar dan lebih bisa menggait orang lebih banyak lagi gitu. Semoga menjawab Pak Hendra. Ya, terima kasih Bu. Siap. Kita lanjut mungkin biar keburu waktunya. Boleh dari Pak Ahmad Fauzi, silahkan Pak. Belum di mute Pak Ahmad Fauzi. Halo Pak. Sudah terdengar, siap. Baik Pak, terima kasih Mas Fadri sama Ibu yang sudah membantu acara ini. Pertanyaan saya mungkin mirip dengan yang disampaikan Pak Putu barusan terkait dengan penggunaan link untuk Zoom Ibu. Itu saya lihat di PMM itu apakah bisa itu Bu ditaruhkan link ke yang ada di akun belajar kita ke tautan yang ada di PMM gitu Bu. Rasanya itu hanya bisa digunakan untuk Zoom. Itu pertanyaan saya Bu. Terima kasih Bu. Ya, saya langsung izin menjawab Pak Fauzi. Betul Pak, bukan hanya Zoom, tapi juga bisa Pak. Jadi link-link channel untuk komunikasi boleh Zoom, boleh Gmeet. Nah kalau nanti Pak Fauzi misalnya sudah mencoba tapi berkendala, nanti boleh di share screen ke saya, karena memang harusnya bukan hanya Zoom ya Pak ya, itu juga Gmeet bisa. Bisa. Betul. Bisa ya Pak ya. Ya Pak. Terima kasih Pak.
Sama-sama Pak Ahmad Fauzi. Kita lanjut mungkin boleh dari Bu Wiwit. Bu Wiwit Prihatin, silakan Bu. Ya, Bapak, mohon maaf ya batin, Mbak Fai, mohon maaf ya batin. Terima kasih atas waktunya. Begini, saya mau nanya ada satu. Misalkan saya bergandeng sama pihak BGP, terus BGP memberikan ide ke saya untuk narasumber, terus saya misalkan mengambil Pak Muhammad Firman misalnya menjadi sumber saya di Kepri, boleh tidak? Itu satu. Yang kedua, kan tadi kata Mbak Fai nanti link Zoom untuk untuk webinarnya dimasukin ke PMM gitu. Terus kalau misalnya tidak bisa, berarti mungkin ada aksi nyata yang belum selesai. Nah, dengan tanggal yang ada, kita bergaming, Mbak. Bahasanya kalau misalnya harus menunggu saya pribadi misalnya untuk aksi nyata itu dibereskan, ya mungkin waktunya nggak sesuai dengan yang ditetapkan sama Mbak Fei. Karena begini, untuk kenyataannya bagi saya sendiri di Kepri, jujur kebetulan di Kepri ada 2 komunitas yang lolos. Saya kemarin masuk ke tim WA di Kepri bahwa saya sama Bunda Bia di Batam berdua aja. Nah, apakah saya dengan Bunda boleh bekerja sama? Apa kami beda lokasi masing-masing? Tapi kami satu BGP, Mbak. Satu apa bahasanya ya? Satu kantor Kepri ya, gitu satu. Dia di Batam, saya di Bintan. Nah, yang jadi pertanyaan itu ya tadi itu, Mbak. Apakah nanti saya punya webinar itu linknya masuk ke saya atau boleh masuk ke Bunda? Atau dua-duanya kami tidak bisa, aksi nyata belum selesai. Nah, untuk misalnya gini, ada kan mungkin teman yang punya komunitas anggota kami, sedangkan untuk di Bintan sendiri hanya saya kayaknya yang menyelesaikan lebih dari 8 atau 12 modul, Mbak. Aksi nyata mungkin ada 4 atau 5, sedangkan yang mereka paling cuma 1. Jadi mohon Bapak Ibu Mbak kasih saran kepada saya untuk melaksanakan kegiatan ini. Terima kasih, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Wiwit, izin menjawab pertanyaan yang pertama. Jawabannya sama kayak yang di chat, saya bilang bisa ya. Jadi narasumber ini bebas sebebas-bebasnya Bapak Ibu. Boleh internal, boleh eksternal, boleh BGP, boleh PPS ya. Silahkan. Mas Kadri yang kedua. Izin menjawab yang kedua, Bu Wiwit, betul sekali Bu. Memang harapannya kami kenapa memang Bapak Ibu harus menjadwalkan PMM agar yang pertama bisa terdata secara database kami, karena tentunya memang ada database Bapak Ibu melakukan jumlah webinar yang Bapak Ibu lakukan di dalam komunitas. Yang kedua, sejatinya Bapak Ibu setelah kami mengecek, sebenarnya Bapak Ibu adalah penggerak-penggerak komunitas yang sebenarnya sudah menyelesaikan juga pelatihan mandiri. Tapi kalau misalnya worst case-nya Bu Wiwit tadi bilang mungkin apakah bisa menggunakan link ataupun fitur komunitas yang punya teman yang menyelesaikan perencanaan pembelajaran, itu juga tidak apa-apa sebenarnya Bapak Ibu. Itu adalah opsi terakhir. Kami sebenarnya berharap Bapak Ibu sebagai yang mendaftarkan komunitas Bapak Ibu di formulir, berarti mau nggak mau Bapak Ibu telah menautkan tautan link komunitas Bapak Ibu, sehingga Bapak Ibu nanti bisa menjadwalkan. Jadi Bu Wiwit, kalau misalnya memang ujung-ujungnya tidak bisa dipakai fitur komunitas Bu Wiwit, tidak apa-apa, Bu Wiwit bisa berkolaborasi Bu dengan teman mungkin yang kebetulan memang penggerak juga yang punya akun komunitas tapi bisa menautkan link Zoom misalnya, seperti itu Bu Wiwit. Jadi kami bisa memberikan secara fleksibel, mungkin bisa digunakan seperti itu Bu. Mohon izin Bapak, mohon izin. Sementah-mentahnya, kalau mentok-mentoknya tidak ada sama sekali di Kepri ini yang bisa dipakai untuk PMM-nya, saya harus berbuat apa? Itulah minta saran Pak. Izin Bu Wiwit, berarti kan harusnya Bu Wiwit telah menyelesaikan topik selama aksi nyata ya Bu ya? Siap, benar. Berarti harusnya Bu Wiwit juga sudah bisa Bu melakukan untuk mendaftarkan Zoom-nya Bu. Secara otomatis harusnya iya Bu, betul. Oke, nanti coba saya coba. Seandainya nanti kalau nggak bisa, saya nanti ada di WA group, mungkin kita bisa minta bahasanya bantu sama tadi teman-teman. Terima kasih Bapak. Betul Bu Wiwit. Nanti boleh dikomunikasikan Bu kalau ada kendala seperti itu. Baik, terima kasih Bu Wiwit. Kita lanjut Bapak Ibu. Nanti kalau misalnya nggak sempat boleh di kolom chat atau di grup WA ya Bapak Ibu. Boleh dari Pak Firman, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Mas Rodi izin bertanya, ini kan kita dibuat jadwalnya itu masuk ke tanggal ya, dari tanggal 17 sampai tanggal berapa gitu. Apakah nanti kita akan digilir seperti dulu gitu ya? Ada jadwal 1
hari itu berapa webinar, atau kita bebas menentukan sendiri nih tanggal, waktu, jamnya? Itu aja, makasih. Iya, makasih Pak Firman. Jadi bebas ya Bapak Ibu antara tanggal 13 sampai 28, karena tentu Bapak Ibu di sini punya jangkauan atau kayak masa yang berbeda-beda gitu ya. Misalnya nanti Pak Firman di Kalbar itu mungkin di wilayah Kalbar sendiri jangkauannya. Misalnya Bu Sriani di, saya lupa, Jawa Tengah gitu ya, di Jawa Tengah sendiri. Jadi kalaupun misalnya ada tanggal 13 di jam yang sama itu tidak masalah. Jadi tidak perlu menunggu jadwal dari kami, karena jadwal itu Bapak Ibu yang menentukan, menyesuaikan dengan pertama kesiapan komunitasnya, kedua bisa kesiapan narasumber dan moderator, dan juga persiapan-persiapan lain. Jadi bebas, silahkan pilih 13 sampai 28 Februari seperti itu. Oke, terima kasih Pak Firman. Siap, terima kasih Pak Firman. Boleh lanjut mungkin Pak Oji, silahkan Pak Oji. Terima kasih Mas Kadri. Mbak Fai. Sudah bunyi kan? Ya, sudah bunyi. Silakan. Halo. Oke, baik. Salam kenal Ibu Bapak semuanya. Yang pertama, alhamdulillah tadi speakernya sendiri ternyata ada kawan saya dari Sulawesi Tenggara. Kebetulan kenal baik, saudara baik. Yang pertanyaan saya begini, seandainya saya berkolaborasi dengan kawan saya ini, misalnya kolaborasi komunitas belajar ID Kota Kendari dengan komunitas belajar ID Kabupaten Konawe Kepulauan, ini apa bisa? Ataukah memang kita yang ada di sini harus menyelenggarakan per komunitas? Nah, pertimbangannya begini, rencana kan memang kami ada beberapa pemangku kepentingan di daerah yang kami undang. Nah, kebetulan kami sepakat ini satu topik yang kami angkat, dan ini mungkin kami bisa laksanakan se-Sulawesi Tenggara misalnya. Nah, Mbak Fai, langsung saja, apakah ini bisa kami berkolaborasi yang ada di sini berdua dengan kawan saya tadi, atau seperti apa? Apakah kami harus menyelenggarakan pribadi masing-masing? Dan yang kedua, jika seandainya ada opsi ini bisa, apakah link webinar kami bisa ditautkan di dua komunitas yang terdapat dalam PMM? Itu bisa apa tidak? Itu dengan webinar yang sama, tetapi bisa ditautkan di dua pemilik komunitas yang ada di dalam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa banget Pak Uji. Jadi the power of kolaborasi ya, namanya juga webinar kolaborasi. Kalau mau punya inisiatif untuk barengan itu boleh sekali. Apalagi diharapkan bisa bawa impact yang lebih besar gitu ya. Karena kalau jalan sendiri-sendiri itu katanya ini ya, jalannya jadi nggak jauh ya. Kalau jalan bareng-bareng bisa lebih jauh lagi. Ya boleh banget, silakan nanti. Jadi setiap laporan mungkin di linknya sama gitu ya. Kemudian di PMM juga bisa mengkaitkan link yang sama juga gitu. Jadi tetap laporan masing-masing komunitas gitu ya, Bapak Ibu yang mau berkolaborasi. Tapi kerjanya bareng-bareng silakan. Kami percaya meskipun hasilnya sama, Bapak Ibu tetap kerja juga kok. Kami percaya banget. Kemudian gara-gara Pak Oji nanya di PMM, kami ingatkan kembali Bapak Ibu untuk membuat webinar di PMM, di menu komunitas gitu ya, menu webinar di komunitas, mungkin ada yang masih asing gitu ya, itu H-3 Bapak Ibu gitu ya, minimal. Jadi misalnya hari ini tanggal 1 Februari, maka saya hanya bisa mempublikasikan webinar yang akan saya adakan di tanggal 4 gitu. Kalau nggak bisa saya bikin untuk besok atau tanggal 3 karena itu maksimal terus 3 hari atau 72 jam, betul Pak Rahmadi gitu ya. Jadi silakan disesuaikan lini masanya dengan yang sudah kami bagikan tadi gitu. Nah, nanti tanggal 6 Februari itu hanya laporan informasi saja Bapak Ibu. Kita belum minta link PMM-nya, kita belum minta link Zoom dan lain sebagainya. Kita hanya butuh informasi siapa narasumber, mau ambil tanggal berapa, karena untuk apa? Karena kami akan buat publikasi khusus juga untuk Bapak Ibu untuk dipublikasikan di kanal-kanal kami gitu. Jadi kami juga bantu sounding nih ke halayak yang lebih ramai lagi gitu ya Bapak Ibu ya. Begitu. Silakan Mas Kadri kalau ada pertanyaan lagi. Semoga menjawab Pak Oji. Ada 4 lagi mungkin, boleh cepat Pak. Silakan Bu Lucy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari SD sekolah Penggerak angkatan 1. Jadi tadi pertanyaan pertama hampir sama dengan saya, mengatakan bahwa kalau praktik baik
Kalau menurut saya, seperti kami lebih mengambil dari komunitas kami sendiri, karena kami hanya akan menyampaikan apa yang sudah kami laksanakan. Kalau kami cari narasumber dari luar pun, kami juga nggak tahu siapa yang bisa menyampaikan gitu kan, karena namanya praktik baik kan berarti kami menyampaikan apa yang kami lakukan. Kebetulan kami pun PSP Angkatan 1. Yang kedua, yang ingin saya tanyakan soal GMAT itu, kan memang yang gratis tadi kan yang bertanya itu sebenarnya admin saya itu. GMAT gratis nggak bisa. Kalau GMAT berbayar, kami mohon panduan nanti di WA. Mungkin Bapak, Ibu kan lebih ahli lah dari IT kan. Seperti apa mendaftarnya, mohon diberi panduan juga di WA, grup WA kita. Karena bagaimanapun kami memang dari kemarin ingin mendaftarkan GMAT berbayar. Karena kami ingin merekam kegiatan webinar-webinar kami. Sehingga ketika rekaman itu kan bisa kami masukkan di channel YouTube sekolah begitu Pak. Seperti itu saja yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau jawab pertanyaannya apa ya jadi? Jadi yang pertama Bu Lucy, terima kasih Bu kembali merender. Jadi Bapak Ibu mungkin kalau dari dalam sekolah, komunitas belajar dalam sekolah ataupun PSP ataupun antar sekolah itu betul sekali Bu Lucy tetap bisa menjadi narasumber karena memang berbagi baik dan ini lagi-lagi tidak sampai jadi kita bisa menyesuaikan. Yang kedua terkait GMAT berbayar, ini kan kita bisa saling diskusi mungkin Bapak Ibu semua karena memang lagi-lagi kami memberikan kesempatan untuk menggunakan channel yang memang bisa digunakan seperti itu. Jadi kalau ada yang mau share berbagi dalam boleh Bapak Ibu. Semoga menjawab ya Bu Lucy. Nanti kita mungkin boleh diskusi juga di Bapak Ibu. Mohon izin karena memang waktunya sudah lewat ya Bapak Ibu. Nanti kita diskusi di dalam grup WA. Mungkin ada yang terakhir yang akan kami sampaikan Bapak Ibu. Mungkin terkait sebenarnya apa manfaat dari kegiatan ini untuk Bapak Ibu sekalian seperti itu. Jadi Bapak Ibu, sejak dari awal tadi kami sudah singgung bahwa kegiatan ini adalah murni kegiatan kolaborasi bergotong royong. Jadi memang kami berharap Bapak Ibu dan mungkin meminta pertolongan juga Bapak Ibu untuk saling sharing dan berbagi agar nantinya bisa menyebarkan informasi-informasi terkait kurikulum merdeka seperti itu. Adapun kalau misalnya memang mungkin kalau Bapak Ibu yang sudah terbiasa mengikuti kegiatan kami di platform Merdeka Mengajar atau komunitas belajar, apakah nantinya akan ada info-info selanjutnya, biasanya kami akan memberikan informasi di dalam grup WA walaupun dalam status tidak menjanjikan Bapak Ibu. Jadi untuk itu kami berharap memang ini gotong royong, berkolaborasi Bapak Ibu dan tentunya tidak memaksa. Jadi kalau Bapak Ibu memang mendaftar dan merasa keberatan juga kami tidak menghalangi Bapak Ibu untuk mengundurkan diri dari webinar ini. Jadi semoga kita bisa bersama-sama saling berbagi, sharing di dalam grup WA seperti itu. Baik, kurang lebih seperti itu Bapak Ibu, karena suara saya maaf ini kecil karena lagi ada kegiatan. Nanti kita sharing baik Bapak Ibu di dalam grup. Nanti akan saya buka grupnya juga, infonya di dalam grup. Mungkin terakhir dari Mbak Ida ada close statement mungkin. Silakan Bapak Ida. Ya, Mas Gadri, ini sebenarnya kita pengennya banyak tanya jawab ya Bapak Ibu. Tapi mohon maaf sekali ini karena kita berbagi waktu dan biar Bapak Ibu juga bisa efisien. Izin kita ganti diskusi tanya jawabnya di grup ya Bapak Ibu. Insya Allah kami perlahan-lahan akan bantu jawab. Dan siapa tahu Bapak Ibu di sini juga bisa bantu jawab ya. Mas Gadri tadi ada yang penasaran ngelihat Mas Gadri itu katanya. Silakan screen capture ya. Mas. Mas Ken, saya udah lihat Pak. Saya juga sudah. Oke. Kamar Bu Faida, Mas Rodri. Kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terakhir tetap sehat selalu, tetap semangat selalu Bapak Ibu. Semoga kesehatan, keberkahan dan kesuksesan selalu mengiringi setiap langkah Bapak Ibu. Sukses dan sehat selalu Bapak Ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mas Gadri. Terima kasih. materinya dikirim ya.